قل يا عظيم أنت العظيم قد Kalau dia masuk surga, nggak ada. Nggak ada. Sahabat ketika Nabi menyatakan demikian, lalu sahabat ini bertanya kepada Nabi karena ada sedikit kebingungan. Selama ini kan dia beramal, dia beribadah, para sahabat kami kan beribadah, beramal soleh. Lalu kenapa kita nggak menyebabkan amal kita itu masuk ke dalam surga? Ada apa? Qalu, para sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau ya Rasulullah. Maka qala Rasul jawab, wala ana, dan tidak juga saya. Makin kaget sahabat, kita diponis tidak akan pernah masuk surga dengan amal kita. Lalu Nabi ketika kita tanya, apa engkau juga begitu Rasul? Kata Rasul, iya saya juga begitu. Bikin penasaran sahabat, kalau begitu apa yang menyebabkan kita ke surga ya Rasulullah? Illa kecuali an yataghammadani Allahu birahmati. Kalau Allah, jika Allah mengucuri kepadaku akan rahmat dan ridhonya, itulah yang menyebabkan amal diriku masuk ke dalam surga, juga dirimu masuk ke dalam surga. Kalau Allah mengucuri rahmat dan ridhonya, maka itu beramalan kalian harus kau sandarkan amalmu kepada Allah dan kepada Allah, jangan kepada amal. Karena kalau kau bersandar pada amalmu, maka kau akan celaka. Tidak akan pernah menyebabkan amalmu itu masuk ke dalam surga, memasukkan kamu surga. Jadi intinya hidup kita di dunia ini sebenarnya mardotillah, mencari keridhaan Allah. Kalau Allah nggak ridho, sebanyak apapun amal manusia, kalau Allah kagak ridho, Allah nggak ridho sama kita, nggak akan pernah bisa menyebabkan kita masuk dalam surga. Jadi kita mencari keridhaan Allah. Nah, yang kita harus pikirkan bagaimana supaya Allah ridho dengan kita itu. Kalau Allah ridho dengan kita, tadi itu yang sudah saya sebutin itu, sikapi amalmu dengan berapa tadi? 3M, ya, muhasabah, mujahadah, muraqabah. Itu baru Allah ridho. Kalau orang beramal tanpa 3 itu, maka tidak akan pernah bisa Allah meridhoi. Ya, Allah meridhoi itu. Karena 3 itu menyangkut ilmu, ikhlas, sabar, ada di situ semua, Pak. Ya, muhasabah, mujahadah, muraqabah ada di situ, ilmu, kemudian sabar, ikhlas, semuanya ada di situ. Semuanya. Kalau kita bisa melakukannya, maka selamatlah kita. Jadi begitu. Nabi saja menyebutkan hal yang demikian, bahwa dirinya tidak akan pernah bisa ke surga tanpa dengan amalnya, kecuali dengan kucuran rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana ketika Rasulullah SAW, saudara, ya, menyebutkan hadis yang demikian itu, summakana sallallahu alaihi wasallam, kemudian adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil a'malis salihati ilal ghayati wan nihayah. Lalu beliau bersungguh-sungguh di dalam amal salehnya, ilal ghayati, sampai kepada puncaknya, wan nihayah, dan pada penghabisannya. Ya kan saudara? Ya, walaupun Rasulullah SAW sudah menjadi jaminan surga dari Allah, tapi Rasul tetap bersungguh-sungguh dalam amal salehnya. Kalau antum biasanya kalau udah dijamin tuh, kira-kira hidupnya santai apa semangat gitu, maksudnya terus menggebu-gebu dalam hal ini. Misalnya hidup antum udah dijamin dah, udah dijamin, akan dijamin hidupmu dari dunia sampai akhirat, dijamin pokoknya, kekayaanmu semua dijamin. Kira-kira mau kerja lagi? Ya, apa itu udah dijamin. Nabi udah dijamin, Pak, hidupnya dunia dan akhirat, bahkan surga udah menantinya. Tapi tahu kenapa beliau ya tetap bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh, padahal surga udah dijamin oleh Allah, sampai puncak dan sampai penghabisan, yang mengakhiri hidupnya tetap dalam ibadah, hatta tawarramat qadamahu min tulil qiyam bil lail, hingga bengkak telapak kaki beliau min tulil qiyam bil lail, karena lamanya berdiri di waktu malam. Lamanya berdiri beliau di waktu malam karena melaksanakan sholat malam, kakinya bengkak, saudara. Bayangkan, selesai sholat isya,
Rasul ba'diyah berzikir kira-kira jam 10 mulai setar beliau. Ya, beliau setar berdiri membaca zikir, membaca Al-Quran lewat sholatnya selesai subuh. Sampai kakinya bengkak, dirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Rasulullah sampai kakinya bengkak karena lama dalam posisi sholat. Malah itu juga sama kan, bengkak juga. Itu juga sama tuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kakinya bengkak karena lama dalam sholat. Kalau antum bengkak karena lama asam urat. Lama asam urat, bedanya di situ sama Rasulullah. Bayangkan saudara, Rasulullah bengkak kakinya. Dan sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi beliau tetap semangat. Ini mencontohkan kita, mencontohkan kita. Ya, beliau begitu saudara. Jadi kalau beliau berdiri sholat, lamanya luar biasa. Lamanya luar biasa itu Rasulullah SAW. Tapi kalau mimpin jamaah, beliau ringan, bacaannya ringan, karena jamaah banyak yang sepuh ya, jadi meringankan bacaannya. Mentang-mentang apa gitu, kemudian imamnya sholat maghrib, ya nggak, habis Fatihah dia baca Al-Baqarah, ya, namun sampai